وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين wa dhallalna lan ngaup-ngaupi sapa ingsun Allah wa dhallalna lan ngaup-ngaupi sapa ingsun Allah alaikum ing atase sira kabeh al-ghamama ing mendung ay satarna kum bisahamir rohim ay satarna tegesi nutupi sapa ingsun Allah ay satarna tegesi nutupi sapa ingsun Allah kum ing sira kabeh bisahabi kelawan mendung ar-raqiqi kang tipis min harri syamsi sangking panase srengenge min harri syamsi sangking panase srengenge fitiyahi ing dalem gurun pasir atau padang pasir fitiyahi ing dalem padang pasir wa anzalna lan wus nurunaken sapa ingsun Allah wa anzalna lan wus nurunaken sapa ingsun Allah alaikum ing atase sira kabeh fihi ing dalem atiyah fihi ing dalem atiyah atau padang pasir gurun pasir nurunaken almanna ing almanna madu. Banyak pentafsiran di sini almanna itu. Apa yang dimaksud mana itu banyak pentafsiran. Wasalwa lan salwa burung puyuh. Nah, kalau di tafsirnya itu banyak burung puyuh salwa. Huma utawi almanna wasalwa antara jabin wa tairus sumani iku taron jabin ya sejenis madu minuman sejenis madu yang manis. Kalau tafsirnya apa itu syai'un yusbihul asala al abyad wakila huhu. Wah ini jenenge nahwu yang ini. Taron jabin itu apa? Sesuatu yang menyerupai madu putih. Wakila ada yang mengatakan taron jabin itu ya madu. Hu. Wakila hu utawi taron jabin hu iku madu. Oh. Ini jenenge bahasa Arab. Wakila hu. Wakila hu. Hu jenenge domir. Makanya sampai ulama nahwu mengatakan laula domir la arafan nahwal hamir. Seandainya domir di dalam bahasa Arab itu enggak ada, maka himar pun akan ngerti ilmu nahwu. Saking gampangnya ilmu nahwu. Soalnya ilmu nahwu itu ilmu yang mati, enggak berubah. Mulai pertama kali dikarang sampai ila yaumil qiyamah, rofa itu yo domah. Nah, rofa. Ngono. Nek
fa'il ku ya rafa mulai sampai yaumil kiamah. Tapi kok akeh sing ora iso. Tapi banyak yang tidak bisa. Makanya nek awakmu kepengin ngerti ilmu Al-Qur'an mek sunah kudu ngerti nahwu karo sorof. As-sorfu ummuha wa nahwu abuha. Sorof iku ibuke ilmu, nek nahwu bapake ilmu. Muhal, mustahil tanpa bapak dan ibu bisa berkembang biak. Ndak bisa ya. Ono betok tapi ibuke gak ono. Ndak iso duwe anak. Nek nyasar ya empuk. Punya anak harus ada ibu dan bapak. Sama, ilmu nahwu dan sorof juga begitu. Mustahil kita bisa memahami Al-Quran dan Sunnah, mengembangkan ilmu yang kita punya tanpa kita paham ilmu nahwu dan ilmu sorof. Makanya man yatabahhar bi ilmin wahid yatabahhar sairul ulum. Barang siapa yang mendalami satu ilmu, maka semuanya ilmu akan bisa ia dalami, yaitu ilmu nahwu. Penting sekali. Sampai Imriti sampai mengatakan wa nahwu aula awalan ayu lama. Nahwu pertama kali ilmu yang harus diketahui. Itu promosi ini ilmu nahwu. Promosi ini ilmu tauhid ya beda meneh. Ya. Awal wajibin alal insan ma'rifatul ilahi bistikon. Nah ngono nek promosi ini ilmu tauhid. Nantom Zubat. Karena saya punya program Zubat ini tuh. Setahun ini ngapalo Zubat. Nanti tahun depan kita pelajari Zubat. Kalau ikut program saya, biar pinter. Ora ikut yo goblok. Biar pinter. Bet siap bet. Yo tok. Ora yo tok. Si ono sangune bet mulai bet. Tapi tadi Gus ya. Bet, sing semangat bet. No, ini mari mangan apa? Mangan apa aja? Katanya habis makan anu. Rendang sapi. Gila. Yes. Watoiru lan mano asumani. Nah, jangan salah ya. Asumaniyu. Membacanya asumaniyu. No. Baca jangan salah. Diwaca samani lah tonggomu. Samani. Sumaniyu. Dikasih harokat asumaniyu. Bitahfifil mim wal qasri kelawan den ringanaken mime, berarti enggak dikasih tasdid. Asumani. Tuh, asumani. Enggak usah dikasih tasdid asumani, enggak, asumani. Wal qasri lan pendek asumani. Wa qulna lan ngucap sapa ingsun Allah. Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Kulu padha mangano sapa sira kabeh min thayyibati ma saking api-apike barang razaqna kang wus paring rezeki sapa ingsun Allah kum ing sira kabeh. Kulu padha mangano sapa sira kabeh min thayyibati ma saking api-api barang rozakna kang wis paring rezeki sapa ingsun Allah kum ing sira kabeh. Wala tudakhiru lan aja nyimpen sapa sira kabeh. Wala tudakhiru lan aja nyimpen sapa sira kabeh. Fakafaru mongko padha kafir sapa Banu Israil an nikmata ing nikmat. Wadakharu lan padha nyimpen sapa Bani Israil fakutia mongko den putus apa marozaknakum iku utawa alman wasalwa anhum saking Bani Israil.
Wa ma dhalamu lan ora zalim sapa Bani Israil na ing kita ing ingsun. Bidzalika kelawan mengkono-mengkono iddikhar. Iddakharu iku. Walakin kanu tetapi ne ana sapa Bani Israil anfusahum ing awak dhewe ne Bani Israil yadlimuna iku zalim sapa Bani Israil. Li anna wabalahu krana sak temene balie kembaline madol apa itu dolim alaihim iku ing atase Bani Israil. Wa il kulna lan ing dalem nalikane ngucap sapa ingsun Allah lahum maring Bani Israil ba'da khurujihim ing dalem sause metune Bani Israil minatiyahi saking gurun pasir atau padang pasir. Ngucape piye udkhulu padha mlebu sapa sira kabeh hadhil qaryata ing ikilah desa. Udkhulu padha mlebu sapa sira kabeh hadhil qaryata ing ikilah desa. Ai Baitul Maqdis tegese Baitul Maqdis au Ariha utawa desa Ariha. Fakulu mongko padha mangano sapa sira kabeh minha saking hadhil qaryah. Haitsu syi'tum ing dalem sekirane karep sapa sira kabeh. Haitsu syi'tum ing dalem sekirane karep sapa sira kabeh raghadan kang luas. Utawa hale luas bisa jadi dua, bisa jadi naat, bisa jadi hal. Wasian tegese kang luas la hajara ora ana batu iku maujud fihi ing dalem Ariha utawa Baitul Maqdis. Wadkhulu lan padha mlebu sapa sira kabeh Wadkhulu lan padha mlebu sapa sira kabeh albaba ing pintu ai babaha tegese pintune Baitul Maqdis sujadan hale sujud ai munhinina anhana yunhinu inhina munhinin fala yufilu mufil munhinina tegese hale inhina itu rukuk kaya rukuk ngono inhina. Jadi di sini Imam Suyuti mentafsiri sujud itu bukan sujud beneran, tapi ditafsiri kayak rukuk, disuruh sopan. Wa qulu lan padha ngucap sapa sira kabeh mas'alatuna utawi masalah kita hitotun iku mas'alatuna utawi masalah kita hitotun iku den lebur dosane ai antu hatto tegese yen to den lebur ana saking kita khotoyana apa pira-pira dosa kita naufir mongko nyepura sapa ingsun Allah wa fi qiraatin lan ing dalem qiraat suci bil ya'i kelawan ya yaghfir wa ta'ilan ta'tahfir mabniyan haliden mabni akan lil maf'uli maring maf'ul fihi ma ing dalem ya wata berarti apa? Tuhfar ambek yufar ngono. Tuhfar yufar bisa dibaca itu, bisa dibaca naufir, bisa dibaca yufar, bisa dibaca tuhfar. Nek dibaca nafir nyepura sapa ingsun Allah, nek baca tuhfar dan sepura apa khotoyakum iki. Nek baca yufar dan sepura lakum kedue sira khotoyakum apa. Ngono. Engko jenenge qiraatus sab'ah. Lakum kedue sira kabeh khotoyakum.
ing pira-pira dosa sira kabeh. Wasana zidulan bakal nambahi sapa ingsun Allah al-muhsinina ing pira-pira wong kang gawe bagus. Bitaati kelawan taah nambahi sawaban ing ganjaran. Fabaddala alladhina zalamu qawlan ghayra alladhi qila lahum. Fabaddala mongko ganti alladzina sapa wong akeh zalamu kang padha zalim sapa alladzina minhum saking Bani Israil qalan ing ucapan ghayra alladhi kang sakliyane ucapan ila kang den dawuhaken apa alladzi lahum maring Bani Israil. Faqalu mongko padha ngucap sapa Bani Israil habbatan fi sya'ratin wa dakhalu yazhafuna ala astahihim. Habbatan itu hitatun tapi malah habbatun. Faqalu mongko padha ngucap sapa Bani Israil habbatun biji-bijian fi sya'ratin bijian ing dalem gandum syairah. Wa dakhalu lan mlebu sapa Bani Israil yazhafuna hale merayap sapa Bani Israil ala astahim ing atase dubure Bani Israil. Jamu sattah wa huwa ad-dubur ay adbarum. Fangzalna mongko nurunaken sapa ingsun Allah alal ladina ing atase wong akeh zalamu kang padha zalim sapa alladzina fihi iku tetep ing dalem dawuh alal ladzina udia den deleh al-dhahiru apa lafat kang dhahir isim dhahir maudi al-mudmari ing dalem panggonane isim dhamir mubalaghatan hali bangetaken fi takbihi sya'nihim ing dalem ngelekaken urusane Bani Israil. Nurunaken rijzan ing siksa ai adzaban tegese siksa ta'unan rupane ta'un minas samai saking langit bima sebab barang kanu kang ana sapa Bani Israil yafsukuna iku fasik sapa Bani Israil ai bisa babi fiskihim tegese kelawan sebabe fasike Bani Israil ai khurujihim tegese metune Bani Israil anit taati saking taat fahalaka mongko mati minhum saking Bani Israil fi saatin ing dalem sak jam. Piro sapa sing mati sapuna sapa wong 70 alfan apane ewune au aqalla utawa luwih ke gede. Ada dulu, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dhalalna 'alaikumul ghamama wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa. Kulu min thayyibati ma razaqnakum wa ma dhalamuna walakin kanu anfusahum yadhlimun. Ayat ini menjelaskan nikmat yang diberikan oleh Allah kepada Bani Israil. Akan tetapi Bani Israil mendurhakai atau mengingkari nikmat yang diberikan oleh Allah kepada Bani Israil. Allah Subhanahu wa ta'ala memberi nikmat. Wa dhalalna 'alaikumul ghamama wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa. Kata Allah, saya telah menutupi kepada kalian dengan mendung
Ini terjadi ketika Bani Israel tidak mau mengikuti perintah Allah dan Nabi Musa alaihissalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Nabi Musa dan Bani Israel untuk memerangi orang-orang durhaka yang ada di Syam. Tapi mereka nggak mau. Tambah orang-orang Bani Israel itu mengatakan kepada Nabi Musa, "Hai Musa, berperanglah kamu berdua dengan Tuhanmu untuk memerangi orang-orang zalim, orang-orang yang durhaka yang ada di negeri Syam." Mereka nggak mau. Sehingga orang-orang Bani Israel ketika diperintah oleh Allah dan Nabi Musa mereka nggak mau, maka mereka tersesat di gurun pasir di antara Palestina dan Syria. Di antara Palestina dan Syria, mereka tersesat di sini sampai 40 tahun, nggak bisa keluar dari padang pasir, nggak bisa keluar dari gurun pasir, nggak bisa. Mereka berusaha mau keluar dari gurun pasir, mereka nggak bisa. Ketika mereka berjalan mau keluar nih, mulai dari pagi terus sampai sore kembali ke tempat yang pertama lagi. Ini muter-muter terus, tidak bisa keluar. Jadi tersesat gara-gara mereka mengingkari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka disesatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di padang pasir, di gurun pasir yang sangat panas. Terik mataharinya sangat panas. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memberi nikmat kepada mereka. Apa? Diberi sahab mendung. Jadi ketika mereka berjalan, maka mereka itu dilindungi mendung, sehingga mereka tidak kepanasan. Nah, di gurun pasir selama 40 tahun. 40 tahun itu rasa sedikit deh. Lama. Melaku terus, berusaha ingin keluar tapi tetap nggak bisa keluar. Ini apa itu mereka disesatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab apa? Sebab mereka tidak mau mentaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tersesat di gurun pasir sampai 40 tahun, dan ketika itu matahari sangat panas sekali. Padang pasir kan panas. Nah, diberi nikmat oleh Allah. Jadi Allah memberikan awan untuk menaungi kepada mereka. Setiap mereka berjalan, maka awan ikut berjalan menaungi mereka. Ini nikmat yang diberikan oleh Allah kepada mereka. Dinaungi oleh awan. Wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa. Mereka bukan hanya diberi nikmat oleh Allah yang berupa naungan awan, tidak. Tapi mereka selama 40 tahun berada di padang pasir, di gurun pasir, itu diberi al-manna wassalwa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mereka tanpa susah payah kerja, mereka tanpa memikirkan makanan dan minuman, tapi Allah menurunkan al-manna wassalwa dari atas langit. Mana berupa minuman, kemudian dicampur dengan air baru diminum. Salwa itu adalah semacam burung puyuh. Keduanya ini merupakan makanan yang dimakan oleh orang-orang yang berada di terik matahari yang sangat panas. Karena orang ketika berada di terik matahari yang sangat panas itu menguras energi. Makanya madu dan burung puyuh itu banyak mengandung energi. Awakmu lemes bet minum madu. Madu. Jadi semangat kembali. Itu al-manna wassalwa. Selama 40 tahun tanpa kerja, tanpa susah payah, diturunkan oleh Allah dari langit. Nah, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan, makanlah yang baik-baik yang telah rezeki yang telah kami berikan kepada kalian. Tapi ada syaratnya, jangan kamu simpan. Tidak boleh disimpan. Soalnya setiap habis terbit fajar, Sodik,
itu turun alman wasalwa, turun. Nah nanti berhentinya sampai terbit matahari. Jadi turunnya alman wasalwa itu setelah terbit fajar sodik, kemudian selesai turun sampai terbitnya matahari. Terbitnya matahari berhenti. Nah orang-orang itu sama Allah Subhanahu Wa Taala diperintah untuk mengambil secukupnya sehari semalam. Sehari semalam, tidak boleh disimpan. Tidak boleh disimpan. Itu nikmat yang luar biasa dari Allah. Seumpama sekarang ada, enak, tidak usah kerja, susah payah, kita tidur, makan, tidur, makan, tidur, makan. Man wa salwa. Selama 40 tahun. Demikian. Tidak kerja, dikasih rezeki langsung turun dari langit. Langsung turun dari langit. Turunnya mulai dari terbit fajar sampai terbitnya matahari. Tidak boleh disimpan. Boleh mengambil secukupnya untuk makanan sehari semalam. Soalnya besoknya lagi apa? Turun lagi. Soalnya setiap hari turun selama 40 tahun. Tidak boleh disimpan, makan wis dan ambil secukupnya untuk bekal sehari semalam. Tapi mereka itu mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Mereka tambah menyimpan. Menyimpan. Nggak boleh disimpan tapi malah menyimpan. Dan mereka mengkufuri nikmat Allah. Tidak mau bersyukur. Padahal tanpa kerja, tanpa susah payah sudah dikasih nikmat, mereka tetap nggak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ma dhalamuna walakin kanu anfusahum yadlimun. Mereka itu sebetulnya nggak berbuat jahat kepada kami, kata Allah Subhanahu wa taala. Mereka sebetulnya ketika saya perintah tapi mereka nggak mau melakukan perintah Allah. Ketika Allah memerintah kepada hambanya, kemudian hamba itu tidak mau melakukan perintah Allah, sebetulnya hamba itu tidak mendolimi Allah, tidak, tapi mendolimi dirinya sendiri. Sebab apa? Sebab ketika orang diperintah oleh Allah tapi dia tidak mau melakukan, maka mereka akan berbuat dosa. Lah berbuat dosa itu akan menjadikan mereka mendapatkan siksa Allah nanti di akhirat. Wong Allah Subhanahu wa taala itu seandainya seluruhnya ini ingkar semuanya, tetap Allah, tidak berkurang dan gak bertambah. Apa itu ketuhanan Allah Subhanahu wa taala? Seandainya semuanya taat, sama, gak bertambah sedikit pun. Allah tetap Allah. Nah, jadi ketika ada manusia diperintah oleh Allah tapi mereka gak mau, tambah melanggar perintah Allah, sebetulnya mereka itu adalah mendolimi kepada dirinya sendiri, menganiaya kepada dirinya sendiri, karena dosanya akan diberikan oleh Allah dengan siksa nanti di akhirat. Ini Bani Israel demikian. Ya ini sebagai renungan kita. Jangan sampai kita diberi nikmat oleh Allah, kemudian kita tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita diperintah oleh Allah, tapi kita nggak berusaha mengikuti perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini mondok nikmat yang luar biasa harus disyukuri. Caranya bagaimana? Ya belajar yang rajin. Mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah mereka keluar dari gurun pasir selama 40 tahun, diberi makan setiap hari al-manna wassalwa, tanpa kerja, tanpa susah payah, maka mereka dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya ditunjukkan jalan oleh Allah untuk keluar dari gurun pasir. Nah, setelah mereka keluar, Allah Subhanahu wa taala berkata kepada mereka, "Udkhulu hadhil qaryah fakulu minha haitsu syi'tum ragadan." Wahai Bani Israel, kamu sekarang sudah keluar dari gurun pasir. Maka sekarang kamu masuklah ke Baitul Maqdis, kata Allah Subhanahu wa taala. Disuruh bertempat di Baitul Maqdis. Inggone Yerusalem, sekarang namanya adalah Yerusalem, Baitul Maqdis. Yang diklaim oleh orang-orang Israel kalau Baitul Maqdis itu adalah tanah mereka. Jadi Palestina adalah tanah mereka, diklaim oleh orang-orang Israel. Setelah mereka keluar dari gurun pasir, mereka diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tinggal di Baitul Maqdis atau tanah Ariha. Di sini ada dua pentafsiran. Yang dimaksud hadil qaryah itu Baitul Maqdis atau tanah Ariha. Disuruh masuk ke Baitul Maqdis, kemudian di Baitul Maqdis
Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada mereka, makanlah rezeki yang enak, yang luas, terserah kamu makan. Ini menunjukkan Baitul Maqdis itu adalah tanah yang sangat subur sekali. Sampai sekarang, Baitul Maqdis itu tanah yang sangat subur. Fakulu minha haitsu syi'tum raghadan. Jadi makanlah kalian dari Baitul Maqdis, dari tanah Baitul Maqdis semaumu. Soalnya apa? Tanahnya subur sekali. Itu Baitul Maqdis. Seperti Syam itu tanahnya luar biasa. Mendapatkan doa dari Rasulullah, Allahumma barik fi Syam. Ya Allah, berilah berkah di tanah Syam. Katanya Syekh Muhammad Ismail Bati, anggur yang paling enak adalah anggur yang dari Syam. Gede-gede anggur. Gede-gede. Itu di tanah Syam. Luar biasa. Oh, kaya-kaya. Sugi-sugi mendapatkan doa dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau menjamu tamu, katanya Syekh Muhammad Ismail Bati, tidak karu-karuan. Langsung dibakarno unta siji dikon mangan wong siji. Itu negara Syam. Negara Syam. Beneran. Ini mendapatkan doa dari Rasulullah, barik di Syam. Berilah barokah tanah Syam. Tapi sayang 1000 sayang, sekarang tanah Syam hancur. Ketika ada ISIS yang masuk di Syam, masuk di Syria, perang itu tak karu-karuan, pokoknya hancur semuanya. Itu tanah Syam. Wah, suburnya bukan main. Termasuk Baitul Maqdis itu. Tanah Baitul Maqdis Palestina itu suburnya bukan main. Makanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Bani Israel, kamu sekarang menetap di Baitul Maqdis, di Palestina, ya. Makanlah dari tanah Palestina itu dengan sesukamu, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini berarti nikmat yang luar biasa yang diberikan oleh Allah kepada Bani Israel. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada mereka, wadkhulul baba sujada. Kamu masuk ke Baitul Maqdis itu harus sopan santun. Harus adab asor. Ini adalah tanah yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disuruh sopan santun, kemudian diperintah Allah, waqulu hittatun nafir lakum khotoyakum. Dan ketika kamu berada di Baitul Maqdis, masuklah ke Baitul Maqdis lewat pintu Baitul Maqdis dengan sopan. Disuruh masuk dengan sopan. Jenenge pendatang masuk harus sopan. Kemudian diperintah oleh Allah, mintalah maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Hittatun wa qulu hittatun. Apa? Hutta anna dzunubana ya Rabb. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Diperintah Allah untuk berdoa kepada Allah agar Allah mengampuni dosa mereka. Soalnya mereka telah melakukan dosa yang banyak. Tidak boleh menyembah pedet emas, mereka menyembah pedet emas. Paham ya? Setelah mereka itu disuruh untuk memerangi orang-orang Syam, Syam yang jahat, mereka tidak mau. Mereka selalu mengingkari nikmat Allah, selalu mengkufuri nikmat Allah, selalu membantah ketika diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dosanya banyak. Maka sekarang mereka digiring oleh Allah ke Baitul Maqdis. Di Baitul Maqdis mereka disuruh tobat kepada Allah, minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Katakanlah wahai orang-orang Bani Israel, hittatun. Artinya apa? Hutta anna dzunubana ya Rabb. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa yang telah kami lakukan. Itu perintah dari Allah. Kalau mereka itu mau mengucapkan doa kepada Allah, mau tobat kepada Allah, Allah berjanji, nafir lakum khotoyakum wasanazidul muslimin. Aku akan mengampuni semua dosamu. Orang yang menyembah berhala, yang menyembah pedet emas, yang tidak mau diperintah Allah, mengkufuri nikmat Allah, itu semuanya akan saya ampuni, kata Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kamu mau tobat, mau berdoa. Dan Allah akan memberikan tambahan kepada orang-orang yang berbuat baik. Ya, nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi sayang 1000 sayang, mereka sudah digiring oleh Allah ke Baitul Maqdis. Mereka sudah diberi rezeki yang luas di Baitul Maqdis. Mereka disuruh masuk dengan sopan, tapi mereka tidak mau sama sekali menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Mereka disuruh tobat kepada Allah, disuruh berdoa kepada Allah agar dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka fabaddalalladzina dzalamu qawlan ghairal ladzi qila lahum. Tambah mereka mengucapkan sesuatu yang tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Allah memerintahkan apa? Hittatun. Hutta anna dzunubana ya Rabb. Tapi mereka enggak. Tambah mengatakan habbatun fi sya'rah. Habbatun fi sya'rah. Jadi hittatun diganti dengan habbah. Nah ini dirubah oleh mereka. Nah, mereka diperintah masuk ke Baitul Maqdis dengan sujjata, dengan tunduk, tapi mereka tambah wadakhalu yazhafuna ala astahi. Mereka tambah berjalan merayap ke belakang. Jadi bokonge sing digokno ngarep. Belajar marah ke belakang. Ini apa? Ini menunjukkan kedurhakaan mereka terhadap perintah Allah SWT. Ini menunjukkan istihza kepada Allah SWT. Mengejek Allah SWT. Disuruh berjalan masuk ke Baitul Maqdis dengan sopan merunduk, tapi mereka tidak. Tambah mereka merayap, bokonge malah digono mlaku nggo ngarep. Menantang Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah mereka tidak mau menjalankan perintah Allah, disuruh ke Baitul Maqdis dengan baik, disuruh makan di Baitul Maqdis, nikmat yang luar biasa, suruh masuk, disuruh berdoa kepada Allah biar Allah mengampuni mereka, tambah mereka mengingkari semuanya itu, tidak mau mengerjakan. Maka kalau mereka sudah tidak mau manut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka fa'anzalna 'alal ladzina dzalamu rijzam minas sama'i bima kanu yasqun. Maka Allah menurunkan siksa kepada mereka. Allah menurunkan azab kepada mereka yang berupa ta'un dari langit diturunkan oleh Allah. Sebab apa? Sebab mereka durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab mereka tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam tafsir Jalalainnya 1 jam 70.000 yang mati sebab ta'un yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pas pembahasannya dengan zaman sekarang corona. Ini ta'un dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi kenapa Allah menurunkan corona ini ta'un? Bisa jadi banyak hambanya Allah yang sudah tidak menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka diuji oleh Allah seperti ujian Allah kepada Bani Israel. Apa? Azaban ta'unan. Karena mereka tidak mau mengikuti perintah Allah, maka Allah menurunkan ta'ud kepada Bani Israel. 70.000 dalam 1 jam mereka mati. Ini gara-gara corona berapa ribu yang mati? Berapa ribu? Wah, oke. Saya kira Probolinggo tambah 130 berapa ya? Siap-siap. Tapi insya Allah kita diselamatkan oleh Allah. Yang penting kita taat. Jadi ta'un diturunkan oleh Allah kepada mereka yang dolim, yang tidak mau mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah santri dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari ta'un. Makanya dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada. Biar kita selamat dari ta'un. Al-husun salasah. Dengarkan bet. Mari mangan rendang kok. Al-husun salasah. Al-husun salasah. Yang bisa membentengi diri kita itu ada 3. Yang pertama apa? Al-masjidul hisnun. Masjid itu adalah benteng bagi umat Islam. Ini tadi masjid. Yang pertama ini. Kemudian wa dzikrullahi hisnun. Zikir kepada Allah adalah bisa membentengi kita dari sesuatu yang tidak kita inginkan. Wa qiraatul Qur'an hisnun. Dan membaca Al-Qur'an adalah hisnun, membentengi kita. Nah, saya baca di dalam Sahih Muslim yang Fathul Mun'im itu termasuk zikir kepada Allah adalah ta'limu tafsir wal hadis. Termasuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya pas kita membaca tafsir Jalalain di sini, membentengi diri kita dari sesuatu yang tidak kita inginkan. Apalagi sekarang zaman corona. Semoga kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita apa? Taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Salamun qadimun la yu'allu sa'ahu nasaha an qawlin wa fi'lin wa niyatin bi astafi min kulli da'in wa nuruhu dalilun li qalbi 'inda jahri wa hayrati wa ya rabbi matti'ni bi sirri hurufi
ونور به قلبي وسمعي ومقلتي ويا ربي يا فتاح افتح قلوبنا وفهم به قلبي ونعم شريعتي وصلي وسلم يا إلهي لمنذري عدد حروف للقرآن والسورة. اللهم افتح أقفال قلوبنا ببركة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم.